Salam. Salam. Ada sukacita? Baik, kita akan nikmati firman Tuhan dan jangan biarkan firman Tuhan berlalu begitu saja. Ada sekian banyak kitab dan begitu tebal, dan pastikan ada saudara menangkap dari kitab suci ini saudara yang akan diberitakan pada pagi hari ini. Kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ketiga. Kita bangkit berdiri baca satu ayat ini. Semua bangkit berdiri. Yohanes pasal 21 ayat yang ketiga, 1, 2, 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Silakan duduk. Yang berbagi adalah orang yang meluangkan hati waktunya mendengar firman Tuhan, sebab firman Tuhan memberi kehidupan, memberi berkat. Satu orang berfirman, "Jadilah terang," maka jadilah. "Jadilah sembuh," kata Tuhan Yesus, maka orang itu sembuh. Jadi kita perlu mendengar firman Tuhan, dan kalau kita percayakan firman Tuhan itu, maka sesuai dengan firman itu bisa jadi dalam kehidupan kita. Hari ini kita mendengar topik yaitu pentingnya suatu hubungan. Kita melihat di sini ada satu tokoh yang bernama Petrus dan kawan-kawan. Mereka pergi menangkap ikan. Tuhan Yesus pernah bilang sama Simon Petrus ketika dia panggil sebagai nelayan, "Kau memang ahli menangkap ikan, tapi sekarang kau tidak lagi menangkap ikan atau mencela ikan, tetapi menangkap orang." Sama-sama menangkap. Kalau dulu cari uang, tapi selanjutnya harus cari jiwa. Itu tandanya kita berubah. Satu kali putus asa murid-murid itu, ditinggal sang juru selamat mati. Walaupun selanjutnya Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga dengan frustasi, tanpa pemimpin. Supaya saudara tahu bahwa tanpa pemimpin kacau, tanpa ada guru, tanpa pengajar kacau. Hidup ini perlu sosok figur pemimpin, dan kita menempatkan diri bisa menjadi murid yang mau dipimpin, baru kita berhasil. Jadi dalam kekecewaan itu Petrus buat statement, seolah-olah dia lupa akan ucapan Tuhan Yesus, "Gak boleh lagi bernelayan." Dia lupakan janjinya itu. Dia bilang sama teman-temannya, "Aku pergi menangkap ikan." Tapi murid-muridnya juga lupa Tuhan Yesus sebentar. Padahal 3,5 tahun mereka sama-sama melihat mujizat kebaikan Tuhan. Yang lumpuh disembuhkan, yang buta melihat, yang mati dibangkitkan, badai diredakan, dan lain sebagainya hilang dalam sekejap. Dan murid-murid lain berkata, "Kami mau ikut juga." Dan kalau kita baca selanjutnya kisah itu, mereka menangkap, mencari ikan semalam-malam, dan dapatnya nol. Semua keahlian kita untuk mencari rezeki, ternyata rezeki itu ada di tangan Tuhan. Tuhan bisa perintahkan ikan-ikan, walaupun kita penangkap ikan yang bagus, tapi Tuhan bisa singkirkan ikan-ikan itu. Pergi, jangan dekat sama orang itu. Dulu aku berbilang sama dia, dia akan tidak tangkap kalian lagi. Tapi dia mau tangkap ikan, gak mungkin. Karena aku berbilang dia gak akan tangkap ikan lagi, kecuali tangkap jiwa. Ada dua tokoh yang akan kita lihat pentingnya satu hubungan. Tadi kita melihat saudara, rumahnya ada gunanya hubungan itu. Walau Petrus jatuh, lupa pelayanan kerja, cari jiwa. Murid-murid yang lain juga lemah imannya. Ya, untuk mereka bersatu. Semalam-malaman cari ikan gak dapat. Akhirnya mereka pulang dengan tangan kosong. Dan ketika telah siang hari, telah terang, mereka melihat Yesus ada
berada di tepi pantai dan menyambut mereka yang jahat karena meninggalkan. Mereka tidak kenal Tuhan lagi. Dan Tuhan berkata, hai anak-anak, adakah lauk pauk? Tidak ada. Mereka tidak kenal suara itu. Padahal 3,5 tahun bersama Tuhan. Tuhan telah bangkit, mereka lupa suara Tuhan. Hati-hati saudara kalau kita udah lupa suara Tuhan. Yang kita dengar hanya suara iblis, suara dunia, tarikan dunia yang mengikat kita. Kita pikir kita permanen di dunia ini. Tempat permanen adalah alam baka, kematian, apakah ke surga atau ke neraka. Dan saat itu mereka mendekat. Dalam ayat yang ke-7, dalam ayat ini, ayat 7, lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Simon Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengikatkan jubahnya di badan, sebab ia hanya berpakaian dalam, lalu terjun ke dalam danau. Itu terjemahan terbaru. Apa artinya? Ketika dia kembali diingatkan oleh murid yang dikasihi Yesus, yaitu penulis kitab ini, yaitu Yohanes. Yohanes ini murid yang dikasihi Yesus. Dalam foto perjamuan kudus kita melihat bahwa Yohanes meletakkan kepalanya pada bahu Tuhan Yesus. Dia selalu ada waktu mendengar isi hati Tuhan. Dia yang paling pertama mengenal itu Tuhan. Dan dia bilang, itu Tuhan kok. Kita udah janji sama dia, selama ini gak boleh lagi tangkap ikan, tangkap jiwa. Aduh, itu Tuhan. Dan Petrus bergetar, udah salah aku nih. Mudah-mudahan dia tidak marah sama aku. Ketahuan aku kembali ke duniaku yang lama, ke pekerjaanku yang lama. Harusnya aku melayani dia, tangkap jiwa. Dan kita gak dapat apa-apa. Tuhan Yesus minta lauk pauk, kita gak bisa kasih. Mungkin Yesus lapar sebagai manusia. Kemudian Petrus mendengar itu Tuhan dari mulut sahabat Yohanes. Dia pakai pakaian normalnya. Apa yang terjadi? Dia terjun ke air. Dia tidak mau berlama-lama untuk minta ampun sama Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, untuk kembali kehidupan yang baru yang sudah diucapkan Tuhan. Dia terjun ke danau. Bayangkan, siapa kita yang berani seperti tidak pikirkan lagi apakah itu berbahaya atau tidak. Disuruh tahu itu Tuhan. Orang tidak mau lagi berpikir macam-macam, terjun ke air dan ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan sampai di pantai sudah semua ada ikan bakar untuk mereka nikmati. Bukan dari hasil tangkapan, hasil kerja kita, tapi hasil kemurahan hati Tuhan. Ada satu tokoh yang tidak ikut, tentu saja Yudas. Sebenarnya Yudas Iskariot sama Petrus sama keras kepalanya, sama bandalnya. Kita boleh melihat bahwa Simon Petrus sampai 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Satu kali dia juga mengatakan bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan dia nanti akan disalibkan, menderita, ditolak, Petrus berkata, sekali-sekali itu tidak akan terjadi. Tapi Tuhan Yesus berkata, enyahlah engkau iblis, kau tidak mengetahui kebenaran. Jadi di dalam pandangan Yesus, Petrus itu seperti iblis. Apa bedanya? Kita melihat kalau ngomong Petrus itu meledak-meledak, berani-berani. Tapi ketika Yesus ditangkap, mau disalibkan, dialah yang menyangkal Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah tahu siapa manusia, apa yang akan diucapkan seseorang di kemudian hari, Tuhan tahu. Itu sebabnya sebelumnya berkata, sebelum ayam berkokok 3 kali, kau sudah menyangkal aku 3 kali. Jadi sebenarnya dalam diri kita ini tidak ada satupun kebenaran yang bisa kita pertahankan selain kita setiap hari berserah kepada Tuhan. Tuhan tahu siapa besok yang akan jatuh, atau siapa besok yang akan berbalik kepada Tuhan. Waktu Yesus merekrut Yudas Iskariot, dia sudah tahu sifatnya. Dia mata-duitan, dia tidak jujur soal uang. Dan sampai sekarang juga kita tahu soal keuangan
menjadi jabatan yang dikejar orang. Dan yang paling banyak diteliti dunia adalah soal uang, korupsi. Setiap negara pasti persoalan pertama yang membuat miskin negara adalah korupsi, dari Cina sampai Indonesia sampai Barat Eropa. Semua yang membuat miskin adalah korupsi. Dan jabatan-jabatan yang mengangkut uang nomor satu dikejar orang. Kalau boleh kerja di bagian keuangan, kalau boleh menteri keuangan, kalau boleh bagian perpajakan, kalau boleh bagian bea cukai, semua yang menyerempet soal uang. Dan memang Tuhan katakan akar segala kejahatan adalah cinta uang, dan semua yang menyangkut dengan uang, harta, permata, jabatan, itu semua menyangkut uang. Akar segala kejahatan cinta uang. Dan karena cinta uang lama lupa gereja, lupa memuji Tuhan, lupa berkorban, lupa mengembalikan diri Tuhan karena cinta uang. Tuhan tahu sifat itu, tapi Tuhan berekrut karena Tuhan Yesus Maha tahu. Bahkan diletakkan pada jabatan yang berbahaya, Yudas. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak mau diperbaiki. Yudas tetap jatuh. Dalam ayat-ayat Alkitab dikatakan mulai saat itu Yudas meninggalkan Tuhan Yesus. Artinya setelah dia tahu bahwa dia akan dapat uang, tidak cukup dia korupsi uang benda Allah, dia bisik-bisik kepada imam besar, kalian mencari apa? Siapa yang tokoh yang paling kalian benci di dunia kekaisaran ini? Hanya satu tokoh, guru itu. Siapa? Bukan Petrus, bukan Yohanes, itu bosnya, Yesus Kristus. Oh gampang. Berapa satu kepala kamu bayar? Kalau serepot 30 keping perak, bukan emas loh, perak. Udah tahu harganya perak? 30 keping perak, bukan emas. Oh, rupanya target pun cuma itu ya. Murah rupanya harga daripada Yesus Kristus nyawanya. Minta uang. Karena kalau kita sudah mulai cinta uang, maka kejahatan kita bisa menghalalkan siapa saja. Kita bisa menghalalkan kepala orang-orang yang melayani Tuhan. Dua-duanya jahat. Petrus jahat, Yudas sekarang besar. Tapi apa yang membuat mereka berbeda? Ini topik khotbah kita adalah pentingnya hubungan. Petrus tetap menjaga komunitas. Yudas jalan sendiri. Satu kali Tuhan Yesus buat satu perumpamaan tentang pentingnya hubungan. Adalah seorang gembala memiliki 100 ekor domba. Satu hilang. Wah, repot dia. Demi yang satu ekor itu ditinggalkan yang 99 ekor. Ditinggalkan, dibiarkan. Dia mencari yang satu itu. Itu hanya kisah perumpamaan tentang kita, pentingnya komunitas. Pertanyaan saudara-saudara, ketika ditinggalkan 99 ekor domba itu, apakah mereka aman tanpa Tuhan Yesus? Gak ada yang jaga loh, tidak ada gembala. Kenapa dia tega meninggalkan 99 ekor atau 99 orang yang baik demi mencari satu yang bandel, satu ekor? Lepas dari komunitas, tidak ada hubungan lagi sama kelompok yang 100. Apa dia pergi mencari? Bukankah lebih berisiko tinggalkan 99 nanti diterkam orang, diambil harimau macan, untuk mencari satu yang tersesat, meninggalkan yang satu? Apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus? 99 ekor ini punya komunitas yang kompak. Itu hanya gambaran. Orang yang suka berkumpul, bersekutu, berjemaat, dia punya kekuatan. Amin. Dia punya kekuatan. Yang kedua, dia punya perlindungan dari Tuhan.
Ada banyak yang kita dapatkan dari komunitas, saling menguatkan, saling memberkati, saling menolong, macam-macam yang bisa kita lakukan ketika kita ada dalam komunitas bersama. Coba pikirkan komunitas marga, ada manfaatnya. Coba nggak masuk umat misalnya, belum tentu ada bantuan. Jadi penting ada satu kesatuan komunitas. Demikian juga bergereja. Setiap jemaat yang lari-lari hilang kekuatannya. Tapi itulah kasih Tuhan. Kalau saudara kan tinggalkan Bapak Gembala, Gembala yakin ada perlindungan sama saudara. Kalau seluruh jemaat itu kompak dalam komunitas BPD Eklesia. Amin. Janji Tuhan ada perlindungan. Kenapa rekor Tuhan cari yang satu? Karena yang satu itu tidak ada perlindungan. Kasihan. Dia pergi, dia satukan kembali kepada komunitas. Itulah pentingnya komunitas, ada perlindungan. Kan senang kita kan? Yang tidak kita dapat ketika kita sendiri di mana-mana, kita dapat berkat dalam komunitas. Ada loh, saudara mendapat berkat gak kekuatan ketika saudara ada dalam komunitas gereja? Ada gak dapat? Ada kan? Ada dikunjungi, didoakan, ada kesaksian, ada mujizat, ada pertolongan. Kita sendiri seperti domba itu memang kita kesepian, sakit sendiri, menderita sendiri, tidak ada penguatan. Jangan pernah tinggalkan komunitas. Itu rahasia Tuhan. Tapi Petrus dia tidak seperti Yudas. Bandal boleh bandal, tapi Petrus masih tahu menghargai Allah. Dia tahu Tuhan yang paling penting. Dia terjun ke danau dan jumpa Yesus. Dan ketika jumpa Yesus, Tuhan Yesus tidak bilang, "Kami dalam koyak." Pergi lagi membuktikan mana dapat. Nggak dapat kan? Ayo. Nggak dapat kan? Kamu udah aku bilang jangan balik. Bahwa rezeki itu di tanganku. Sekarang mari kita makan. Kok bisa Tuhan? Ya ini berkat. Bukankah aku yang bisa kasih berkat? Ayo makan. Enak gak ini Tuhan? Enak gak? Gak enak ya, dari jawab. Tuhan bisa buka pintu berkat. Jangan lupa, tidak sulit bagi Tuhan untuk menutup. Seperti itu saudara. Tapi Yudas Iskariot dia tidak mau dalam komunitas. Dia jalan sendiri, jumpa imam besar, transaksi ini uangnya, dia menyesal. Petrus jatuh, tapi dia mau masuk dalam komunitas. Dan ketika dia mendengar suara Tuhan, kesaksian kawan dia, itu Tuhan datang balik sama Tuhan. Walaupun tadi sudah pergi, dia datang lagi sama Tuhan dan dikasih makan sama Tuhan free, nggak bayar. Yesus masih tetap memanggil kita di tepi pantai surga. Tetap datang sama Dia. Ada siap makanan dudukan Tuhan dalam hidangan jamuan makan di surga. Dan jangan pernah seperti Yudas putus komunitas dengan Tuhan, dengan sesama rasul. Dari 12 rasul bukan Yesus salah rekrut orang, bukan. Yang salah adalah ketika kita lemah, kita menjauh komunitas dan kita jauh dari Tuhan. Kalau sudah mendengar surat itu Tuhan, Petrus bergetar. Tapi Yudas di situ mendengar Tuhan, dia tidak mau tahu, bahkan dijual Tuhannya. Yudas itu terhilang bukan karena dibuang Yesus, tapi dia yang membuang dirinya sampai gantung diri. Nah, kalau ada saudara sakit hati sama orang, terluka, rugi, jangan sakit hati sama Tuhan. Amin. Kalau saudara merasa rugi, belum dapat untung, belum dapat jodoh, belum dapat pekerjaan, jangan sakit hati sama dunia. Jangan sakit hati sama Tuhan. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Seringkali kita di sini salahkan Tuhan.
salahkan gereja, salahkan bapak gembala. Seenaknya aja. Sini-sini merajuk. Kita mau seperti Petrus, sejahat-jahatnya kita kalau udah dengar sama Tuhan langsung dekat. Amin Bapak Ibu. Nama itu yang paling hebat. Ketika ada bersaksi seperti Yohanes, itu Tuhan. Itu waktu ibadah loh, ayo di sana kita beribadah kepada Tuhan. Seperti Petrus balik dia. Dan dia dapat makanan dari Tuhan Yesus. Itu pentingnya satu hubungan. Bagi remaja pemuda, menjaga hubungan dengan yang lebih senior, dengan yang lebih tua, itu penting. Saudara boleh ada karena ada yang lebih tua. Saudara boleh ada karena ada ayah dan ibu. Jangan mentang-mentang sudah sarjana lupa ada yang menghormati ayah ibu. Bagi usia sudah 25 tahun ke atas, pikir dulu 20 tahun lalu siapa engkau? Sekarang manusia itu gak tahu diri. Siapa? Mari kita saudara ingat, kita bukan siapa-siapa. Amin Bapak Ibu. Satu kali Petrus dan Yohanes punya dua sifat yang berbeda. Petrus ngomongnya banyak, meledak-meledak. Sok mau bela Tuhan Yesus di taman Getsemani. Dia langsung ambil pedang, putus telinga salah seorang pegawai kerajaan. Wah, jatuh. Tuhan Yesus kasihan sama musuhnya itu, karena menangkap dia juga. Itulah kasih Yesus. Dia nggak bilang kapok lu, lihat pengawalku Petrus, putuskan telingamu. Dia nggak bilang, dia sangat mengasihi. Diambil telinga itu, langsung tempelkan tanpa jeritan, menyatu kembali. Dan dia marah sama Petrus, tidak ada ajaranku seperti itu. Siapa suka main pedang, kena pedang. Siapa suka menyerang akan diserang. Ada sini dia sifat suka menyerang, saudara akan diserang. Kata Tuhan Yesus, sarungkan, jangan main-main, jangan sok jago. Tapi ada satu tokoh yang lain, Yohanes. Ini tokoh yang paling lembut hati, paling peka, paling dekat sama Tuhan Yesus. Dia tahu. Itu sebabnya kitab Yohanes judulnya adalah tentang kasih. Kalau saudara baca kitab Yohanes maupun surat Yohanes 1, 2, dan 3 selalu bercerita tentang kasih. Jadi Yohanes ini ngomongnya gak meledak-ledak seperti ini. Selalu lembut, penuh kasih, sabar. Itu Yohanes. Kalau ada orang yang punya nama John atau Johannes, perbaiki diri, harus lembut. Amin. Ini menyangkut nama loh. Yohanes, John, itu sampai itu lembut, pengasih, penyayang, sabar. Kalau Petrus, kalau boleh suaranya itu kayak toa. Nah, perlu pakai toa, suaranya meledak. Itu Petrus. Jadi yang satu lembut, satu meledak-meledak. Tapi satu kali pada jam 3 petang, Kisah 3 ayat 1 sampai 10, mereka sepakat berdua, ayo bilang Petrus dengan kasar macam itu, yuk mana kita? Alah, kau kayak gak tahu aja, ini jam 3 petang loh, jam sembahyang. Belum ada macam ini. Mereka mau naik ke bait Allah. Pas dekat pintu gereja, lihat ada orang yang lumpuh. Minta tolonglah kasih di uang. Dari pagi belum makan, Pak. Kita jumpa itu di simpang Simon ya. Tapi Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak kami nggak punya. Jadi kalau ada hamba Tuhan pamer emas,
pamer mobil, pamer macam-macam, tak begitu Alkitabnya. Tapi pamer kerja tangkap jiwa itu luar biasa. Kalau dia kuat berdua itu biar luar biasa. Kami nggak punya, kamu salah alamat minta-minta sama kami nggak punya apa-apa, tugas kami tangkap jiwa. Tapi apa yang ada padaku, kuberikan kepada kami kuasa firman. Berdiri, berjalanlah orang itu sembuh. Karena dua orang sepakat, komunitas terjadi mujizat. Amin. Jadi kita melayani mesti kompak, walaupun yang satu kasar kali, satu lembut, kadang-kadang tersinggung. Tapi jangan putuskan hubungan. Ada berbagai warna di gereja kita ini. Amin. Ada berbagai warna, tapi jangan putuskan hubungan. Kalau putus, kita yang kacau. Perlu ada kesabaran. Situ bisa Petrus dan Yohanes yang kasar yang berjalan bersama-sama. Bukan gampang loh bisa jalan sama-sama seperti itu. Bukan gampang. Tetapi di situ kita mau sama-sama dalam komunitas berjalan bersama-sama. Ada mujizat. Ada mujizat saudara. Kita sampai sekarang ini memerlukan hubungan yang baik. Efesus 6 ayat 2. Ini kaitannya tadi dengan ingat hubungan yang dengan lebih senior. Karena engkau ada, karena ada yang senior, makanya ada junior. Efesus 6 ayat 2. Lihat teks di atas. Efesus 6 ayat 2 berkata demikian, hormatilah ayahmu. Boleh berhenti di situ. Itu topik nomor 1. Baru lanjut, dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang kadang-kadang orang anggap remeh, kayak nggak penting bapak. Halo, anak muda. Saya di sini pernah melawan bapak. Bertobat. Ini perintah yang penting, bukan macam-macam. Loh, Alkitab yang bilang, bukan bapak gembala. Supaya saudara menghormati hamba Tuhan, enggak. Ini memberitakan firman Tuhan aja. Yang anak muda, remaja-remaja, pernah melawan bapak? Halo? Pernah ngomong kasar sama bapak? Serangkali bapak gembala pernah lalu tangan sama bapak? Ini karena rahasia tentang berkat, perintah penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Jadi ada janji Tuhan tentang penting menghormati bapak sama mama. Lanjut. Supaya kamu tahu rahasia kebahagiaan. Kita penting. Hormati bapak. Itu dulu. Jangan dilompat langsung ke mama. Nomor 1, bapak sebagai kepala. Baru kedua asistennya. Nah iya, masa asisten duluan? Bukankah bapak kepala? Amin. Di sini keluarga mamanya yang kepala. Ada. Ini bahaya. Ini firman Tuhan. Jadi kalau saudara mau berbahagia, ini perintah penting. Hormati supaya engkau apa itu berbahagia saudara? Apa yang kita perlukan Tuhan cukupkan. Amin. Itu bahagia di hidup ini. Ketika kita penting sesuatu ada bahagia kita. Kita perlu biasa sekolah ada. Kita perlu rumah ada, itu bahagia saudara.
Ketika kurang sehat, Tuhan sembuhkan, waduh bahagia sekali. Ketika kita perlu ini. Kita sekali menikah, bahagia. Demikian terus. Kuncinya bahagia ternyata ada di sini, Bu. Lanjut berbahagia. Dan rupanya rahasia umur juga ada di tangan Bapa. Ada di tangan Bapa. Bapa itu kuat doanya, bahkan doa Bapa lebih kuat dari mama. Asal Bapa berdoa, ini yang menjadi masyarakat, Bapa nggak berdoa. Problemnya itu padahal kuat doa Bapa, karena dia kepala, Bu. Coba seorang kepala langsung ngomong. Semua orang takut kan? Tapi kalau asistennya wakil, lebih wakilnya asisten, entar dulu lah. Tanda tangan asisten atau kepala untuk keluarkan cek? Kepala kan? Ketika kepala nggak bisa, baru actingnya asisten, baru itu darurat. Hai bapak-bapak, kuat berdoa karena doamu luar biasa. Pegang. Doamu luar biasa, berkatmu luar biasa. Hai ibu-ibu, kalau bapak lagi mogok doa, doamu jadi berlaku. Namanya acting. Itu artinya pengganti. Pas lagi yang si bapak absen, si ibu berdoa. Berlaku nggak doanya seorang tanda tangan acting? Berlaku nggak? Acting manager berlaku nggak? Berlaku. Pegang ayat ini. Komunitas anak dekat dengan ayah dan ibu. Dan anak jangan lari-lari. Sebab kalian ada karena ada bab. Kalian ada karena ada tetangga. Kadang-kadang manusia nggak tobat-tobat, dia lebih sayang sama orang lain, lebih sayang sama orang. Aneh-aneh ya, lebih sayang sama orang. Ada di sini mau suka lari-lari lagi? Ada? Bilang dari komunitas, memang Bapak Gembala akan cari ke Bapak Gembala rangkum. Tapi ketahuilah, janganlah biasa lari-lari. Kalau saudara punya anak, kalau saudara ada yang lari-lari, bagaimana perasaan saudara? Gak pulang 3 hari, kalau mau bapak ibu-ibu, bagaimana perasaan saudara? Cemas kan? Cemas. Sedangkan anak di Jakarta, orang tua di Batam, udah makan kau nak, padahal udah kerjanya. Udah makan, udah bangun, mau kerja loh. Kau jalan sama siapa hari ini? Jaga diri ya nak. Itulah bapak sama mama. Kalau dia lari-lari, hati-hati. Di luar sana banyak mengancam dan banyak coba. Terlalu banyak cara iblis mau menangkap anak-anak kita. Kalau boleh jauh dari komunitas, dan kalau jauh gampang diterkam oleh iblis sebagai kasih. Dalam dunia kuasa kegelapan, saudara, ada tingkat-tingkat yang mau menjatuhkan manusia. Di Alkitab itu tingkat yang tertinggi namanya Baal. Dewa Baal, dewa sesembahan orang Israel kuno. Dewa ini atau setan ini penguasa alam. Semua alam dikuasai Baal. Dan pengikutnya ada. Di bawahnya ini ada yang namanya Mammon. Dia penguasa harta. Kalau boleh orang menjadi cinta uang, dia memberikan roh serakah. Dan yang terakhir adalah Dagon.
dewa kesuburan yang memberikan hasil panen padi apapun yang mau dimakan untuk perut, itu Dagon. Saudara, untuk bisa mendapatkan rezeki dari mereka ada syaratnya. Belum mau dapat. Dan yang ketiga, tingkatan ini, kasih jiwa sama dia. Jiwa kita dipertaruhkan, baru dia penuhi apa yang mau kita minta. Kalau boleh pergi itu melalui orang-orang yang punya ilmu, karena boleh minta, kan persyaratannya. Dia minta nyawa seseorang atau tumbang, jiwa orang. Dia minta darah. Darah adalah simbol penebusan, ganti sesuatu rezeki. Yesus mencurahkan darah yang suci untuk menebus dosa kita. Iblis pun minta darah untuk membawa orang ke dalam kuasa kegelapan selain kasih. Banyak orang terkenal, orang kaya di dunia mendapatkan apa yang dia inginkan, popularitas, nama terkenal, tapi mereka menyerahkan jiwanya bagi iblis. Mereka kehilangan keselamatan. Mereka bisa masuk ke dunia ini melalui simbol-simbol. Dan siapa yang memakai simbol itu, dia bisa digerakkan oleh iblis sesuai dengan simbol itu. Iblis bisa masuk lewat musik. Perhatikan banyak musik barat, kalimatnya kotor, jorok, bahkan banyak terjemahan ke bahasa Indonesia jorok. Dan orang yang mendengar lagu itu dan melakukannya, pikirannya kotor dan dia jatuh. Dia bisa melalui film, hati-hati, melalui film-film pendek, bahkan melalui game anak-anak, dimasukkan nilai-nilai kotoran. Hati-hati ya, saudara punya anak masuk main game, apa saudara seleksi film-film anak-anak game-game itu. Banyak ceritanya busuk. Iblis bisa masuk itu sebanyak-banyak anak-anak. Tiba-tiba dia sudah punya link. Ketika dia main game, ada hadiahnya nanti loh. Ada tips, ada dapat hadiah. Apa? Karena ada, itu bisa berhubungan dengan yang bikin cerita itu. Foto dulu kakimu. Kalau kau kirimkan, nanti kasih reward. Lama-lama foto pahamu. Lama-lama foto di atas pahamu. Lama-lama jumpa kita ya. Lama-lama dia rusak. Banyak di kota-kota besar hancur anak-anak dari kecil karena dunia maya. Hati-hati anak-anak sekarang ini yang suka main game. Kita nggak tahu-tahu. Artis banyak terkenal, laku piritannya atau kasetnya karena pakai kuasa kegelapan. Demikian juga pemain bola. Pemain bola itu bisa menang, bisa ditentukan sebelumnya kontrak sama iblis. Saya mau menang, Spanyol ke Argentina kah? Itu gampang. Siapapun bayar sama iblis. Kadang-kadang iblis itu bilang kasih sama jiwa. Ayo lagi bilang nanti habis ini kalian akan dapat ini syarat ya. Gawang lawan itu kencing di lapangan, nekat. Sebenarnya kadang-kadang kita melihat di lapangan itu banyak yang aneh. Masa iblis bekerja untuk bisa menang pun. Demikian juga hal-hal keindahan dunia ini saudara kasih. Jadi saudara, di luar sana banyak tawaran iblis, mau jadi kaya, terkenal, diajari mempelet orang, mempengaruhi orang. Itu kuasa dunia saudara kasih. Jadi mari kita anak-anak Tuhan cari hubungan sama siapa yang pertama? Sama siapa? Terus kalau yang kedua kira-kira tetap jalin hubungan sama siapa? Jadi pertanyaan, kalau saudara simak ayat tadi, setelah jalin hubungan sama Tuhan, sama siapa dulu? Ayah masih hidup, udah meninggal ya kan? Hanya kok gini bapak gembala di orang Paris ya? Padahal tidak ada apa-apanya sih. Jadi seperti itu yang kedua ibu, seperti yang bunga yang menyangkut rezekinya.
Yang ketiga, komunitas kita, gereja. Karena ada yang lari, saudara. Kalau saudara mau berhati, kita bangkit berdiri, kita minta dulu firman Tuhan ini, dan selanjutnya nanti ada penyerahan anak dari keluarga Bapak selanjutnya. Belum selesai. Tapi pujian mau mengaminkan firman Tuhan ini. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram.